Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi program dinamik. Dalam program dinamik ini nanti kita akan membahas sampai pada materi pemecahan masalah program dinamik deterministik, yaitu secara rekursif. Langsung aja kita mulai program dinamik. Program dinamik merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan atau decision secara bertahap, di mana satu persoalan akan dibagi menjadi beberapa step atau beberapa bagian, yang selanjutnya tiap tahap akan dipecahkan secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi atau step sampai seluruh persoalan terpecahkan. Keputusan akhir dari seluruh persoalan tersebut sebagai kumpulan dari keputusan optimal seluruh tahap, atau disebut keputusan kebijakan optimal. Dalam program dinamik ini nanti kita akan mendengar beberapa istilah seperti stake, state, dan decision. Stake itu adalah tahapan dari persoalan yang dihadapi dan yang ingin dicari solusinya. Lalu state adalah kondisi yang menjadi faktor penentu keputusan dari tiap tahapan. Lalu istilah decision itu adalah keputusan yang harus diambil dari tiap tahap untuk sampai pada kebijakan optimal. Program dinamik ini didasarkan pada prinsip optimasi. Gitu ya. Optimasi itu bisa meminimumkan atau memaksimumkan. Terkait dengan tokoh yang berperan dalam program dinamik yang terkait dengan prinsip optimasi, yaitu Bellman pada tahun 1950, beliau menyatakan bahwa suatu kebijakan optimal mempunyai sifat bahwa apapun keadaan awal, keputusan berikutnya harus membentuk suatu kebijakan optimal dengan memperhatikan keadaan dari hasil keputusan pertama. Lalu prinsip tersebut mengandung dua arti, yaitu pertama, diperkenankan untuk mengambil keputusan yang layak bagi tahapan soalan yang masih tersisa tanpa melihat kembali keputusan-keputusan masa lalu atau tahapan-tahapan terdahulu. Lalu bisa juga mengandung arti bahwa dalam rangkaian keputusan yang telah diambil, hasil masing-masing tergantung pada hasil keputusan sebelumnya dalam rangkaian. Misalnya kita telah mengambil keputusan buruk pada tahap pertama dan tahap kedua, maka itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik pada tahap ketiga atau keempat dan seterusnya. Program dinamik inilah yang memungkinkan kita sampai pada keputusan optimal untuk masa atau tahap yang masih terbentang di depan, biarpun sudah mengambil keputusan buruk di masa lampau. Prosedur pemecahan persoalan dalam program dinamik dilakukan secara rekursif. Ini artinya bahwa setiap kali kita mengambil keputusan, maka kita harus memperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan sebelumnya. Karena itu, keadaan yang diakibatkan oleh keputusan yang didasarkan pada keadaan dari keputusan sebelumnya itu menjadi landasan bagi keputusan berikutnya. Dengan kata lain, konsep tentang keadaan sangat penting. Keadaan bisa berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Maka nilai setiap keadaan akan menggambarkan kondisi dari suatu proses keputusan yang mengubah keadaan lama atau keadaan awal menjadi keadaan baru atau keadaan akhir. Dan keadaan baru menjadi landasan bagi keputusan baru, dan keputusan baru mengubah keadaan baru atau keadaan awal menjadi lebih baru lagi atau jadi keadaan akhir. Demikian seterusnya
selama proses ini berlangsung. Karenanya, hasil yang diharapkan dari satu keputusan tergantung dari awal dan akhir dari keadaan untuk keputusan tersebut, dan kemudian menjumlahkan seluruhnya sebagai suatu rangkaian keputusan. Sebagaimana yang kita sudah ketahui tadi, bahwa dalam program dinamik ini terdapat 3 konsep, yaitu pertama konsep tentang tahap, lalu konsep tentang keadaan atau kondisi, dan yang ketiga konsep tentang perolehan, bisa dibilang keputusan, yang berharap nanti menghasilkan keputusan yang optimal. Sebagai gambaran, sekarang kita coba perhatikan contoh berikut, yaitu persoalan penganggaran. Misalkan sebuah perusahaan mempunyai 4 buah pabrik, di mana masing-masing mempunyai kemungkinan akan diperluas dengan dana B rupiah. Pabrik pertama mempunyai 3 alternatif perluasan, pabrik kedua mempunyai 2 macam alternatif perluasan, pabrik ketiga mempunyai 4 macam alternatif perluasan, dan pabrik keempat mempunyai 2 macam alternatif perluasan. Tambahan modal untuk pabrik I untuk alternatif rencana J itu bisa kita tulis BIJ, dan perolehan untuk pabrik I untuk alternatif J itu kita bisa simbolkan PIJ. Lalu modal yang dikeluarkan untuk pilihan perluasan dari 4 pabrik tidak melebihi dari dana B. Jadi tujuan di sini adalah memilih alternatif J untuk tiap pabrik I dengan memaksimumkan seluruh perolehan dengan ketentuan bahwa alternatif pertama atau J sama dengan I untuk tiap pabrik adalah tidak ada perluasan, sehingga BI1 itu sama dengan PI1 dan itu sama dengan 0. I dalam hal ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Terkait dengan persoalan tersebut, maka tentunya tidak mudah untuk menerjemahkannya kepada struktur persoalan yang bertahap ganda. Bahkan nampaknya sangat sulit. Tapi kita bisa lakukan, dan ini bisa berhasil tinggal kita menggunakan formula matematika yang sudah bagus sehingga mudah menyelesaikannya secara rekursif. Selanjutnya, pendekatan penyelesaian secara rekursif. Kita lihat kembali pada contoh persoalan penganggaran terdahulu bahwa ada 4 buah pabrik yang diperluas dengan yang mana pabrik 1 diperluas atas 3 macam alternatif perluasan, pabrik 2 macam alternatif perluasan, pabrik 3 4 macam alternatif perluasan, dan pabrik keempat yaitu 2 macam alternatif perluasan. Dalam kasus ini sangat cocok kita jadikan tiap pabrik sebagai bagian atau tahap persoalan, sehingga kita bisa membuat gambarannya. Terkait dengan itu, ini bisa membentuk suatu jaringan keputusan, di mana kita lihat pada gambar ini ada 4 pabrik dan ada 4 tahapan, di mana pabrik pertama menghasilkan 3 alternatif perluasan, pabrik kedua menghasilkan 2 alternatif perluasan, pabrik ketiga menghasilkan 4 alternatif perluasan, dan pabrik keempat menghasilkan 2 alternatif perluasan. Oke, ini dia gambarnya. Jadi pada tahap pertama diperluas 3 alternatif, pada tahap kedua diperluas 2 alternatif, pada tahap ketiga diperluas 4 alternatif, dan pada tahap keempat diperluas 2 alternatif. Oke, selanjutnya secara umum ini bisa kita nyatakan bahwa tiap pabrik atau tahap I
diperluas dengan alternatif rencana perluasan C, lalu besaran-besaran BIJ itu menyatakan jumlah biaya yang diperlukan untuk perluasan, dan PIJ itu menyatakan jumlah perolehan dari pabrik atau tahap I untuk rencana perluasan J. Lalu BI1 itu sama dengan PI1 sama dengan 0 untuk alternatif pertama, yaitu tanpa perluasan sama sekali. Selanjutnya kita bahas tentang pembagian dari program dinamik, di mana program dinamik terdiri dari atas dua bagian, yaitu program dinamik deterministik dan program dinamik probabilistik atau stokastik. Pada program dinamik deterministik, ini nanti akan kita bahas berikut contohnya, namun kita juga akan singgung sedikit tentang program dinamik probabilistik. Pertama, program dinamik deterministik. Pada program dinamik ini, keadaan pada tahap berikutnya itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan dan keputusan pada tahap sekarang. Pada tahap N proses akan berada pada suatu keadaan SN. Keputusan XN selanjutnya menggerakkan proses keadaan SN tambah 1 pada tahap N tambah 1. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Pada gambar tersebut ada beberapa penyimbolan yang perlu kita ketahui, yaitu N itu adalah banyak tahapan, N itu adalah label untuk tahap sekarang, N kecil, label untuk tahap sekarang, dia bisa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Gitu ya. Tergantung banyak tahapannya. Lalu SN keadaan sekarang untuk tahap N, lalu XN keputusan untuk tahap N, dan XN star keputusan optimal XN diketahui SN, lalu FN buka kurung SN XN tutup kurung itu adalah kontribusi tahap N tambah 1 sampai N kepada fungsi tujuan bila sistem dimulai dari keadaan SN pada tahap N. Lalu FN star buka kurung SN tutup kurung itu sama dengan FN SN XN, yaitu keputusan optimal yang dibuat setelah keputusan XN. Itu beberapa simbol yang terkait dengan gambar yang ada pada program dinamik deterministik ini. Oke, selanjutnya kita singgung sedikit tentang program dinamik probabilistik atau stokastik. Pada program dinamik ini terdapat suatu probabilitas keadaan mendatang yang distribusi peluang akan tetap ditentukan oleh keadaan dan keputusan sebelumnya. Sebagaimana terkait dengan probabilitas, maka di sini nanti akan menggunakan simbol atau pelambangan P, gitu ya. Maka di sini ini gambarnya ya untuk program dinamik probabilistik, yaitu ada simbol yang diperlukan yaitu SN keadaan sekarang untuk tahap N, P1, P2, PS distribusi kemungkinan dari terjadinya suatu kondisi. Ada juga simbol C1, C2, CS yaitu kontribusi dari state M terhadap fungsi tujuan jika state berubah menjadi state I. Lalu ada simbol FN tambah 1 star dari SN tambah 1 itu adalah jumlah ekspektasi minimal dari tahap N ke depan dengan diberikan status dan keputusan pada tahap N, masing-masing XN dan XN. Ada beberapa penyimbolan terkait dengan gambar tersebut, yaitu SN, keadaan sekarang untuk tahap N, P1, P2, PS, yaitu distribusi kemungkinan dari terjadinya suatu kondisi, lalu C1, C2, CS, yaitu kontribusi dari state M terhadap fungsi tujuan jika state berubah menjadi state I. Lalu FN tambah 1 bintang star dari SN tambah 1 yaitu jumlah ekspektasi minimal dari tahap N ke depan
dengan diberikan status dan keputusan pada tahap N masing-masing Xn dan Xn. Lanjut kita ke prosedur pemecahan masalah program dinamik deterministik. Ada dua prosedur pemecahan masalah terkait program dinamik deterministik. Yang pertama, forward recursive equation atau rekursif maju, di mana ini nanti dimulai dari depan ke belakang. Lalu yang kedua, backward recursive equation atau rekursif mundur, ini nanti dimulai dari belakang ke depan. Pada umumnya cenderung dipakai adalah rekursif mundur ya. Tapi nanti kita akan coba lihat contoh untuk rekursif mundur dan maju ya. Oke, kita lihat contoh. Contoh ini untuk implementasi dari rekursif mundur ya. Seorang entrepreneur muda bermaksud menuju kota K dari kota A sebagai kota asalnya. Ada banyak kota yang harus dilintasi dengan hari tempuh tergambar sebagai berikut. Nah, kita lihat pada gambar, ini ada kota A, ada kota B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jadi seorang entrepreneur tadi, dia akan melintasi beberapa kota, tapi dia bermula dari kota A, menuju kota K, gitu ya. Sebagaimana digambar ya, di sini ada hari tempuhnya, mana ini ada 4 tahapan. Lalu dari kota A ke kota B itu butuh waktu tempuh 15 hari, dari kota A ke kota C 12 hari, B ke D 20 hari, B ke E 17 hari, B ke F 18 hari, B ke G 17 hari, C ke D 18 hari, C ke E 25 hari, C ke F 20 hari, C ke G 20 hari, D ke H 12 hari, D ke I 14 hari, D ke J 16 hari, E ke H 15 hari, E ke I 15 hari, E ke J 13 hari, F ke H 15 hari, F ke I 18 hari, F ke J 20 hari, G ke H 15 hari, G ke I 13 hari, G ke J 17 hari, lalu dari kota H ke K 15 hari, I ke K 13 hari, dari kota J ke K 10 hari. Itulah informasi yang kita bisa peroleh dari gambar tersebut. Entrepreneur tersebut kesulitan menentukan rute mana yang tercepat, sehingga tidak banyak waktu terbuang dalam perjalanannya. Sebagai filosofi pebisnis sukses tentunya punya prinsip bahwa waktu adalah uang. Oleh karena itu kita akan tentukan di sini rute tercepat. Lalu untuk menentukan rute tercepat, maka kita bisa lakukan dengan cara maju dan juga cara mundur. Di sini kita akan menggunakan cara mundur atau backward recursive equation. Berarti kita mulai dari menghitung, mulai dari tahap 4 ke 3, lalu ke 2, ke 1. Gitu ya. Oke, tahap keempat, yaitu kita mulai dengan meminimumkan F4, X4. Maka kita perlu masukkan waktu tempuh dari H, I, J ke K. Oke ya. Waktu tempuh dari H ke K itu 15. Dengan demikian F4, X4 15. Dan X4 star itu adalah HK. Lalu waktu tempuh dari kota I ke K itu 13. Sehingga F4, X4 13. Dan X4 star itu adalah IK. Lalu waktu tempuh dari kota J ke kota K itu adalah 10. Sehingga F4, X4 10. Lalu X4 star itu adalah JK. Jadi minimum dari 15, 13, 10 adalah 10. Sehingga kita pilih pada tahap yang keempat ini yang waktu terbaik itu adalah 10. Lalu kita lanjut kepada tahap yang ketiga,
Tahap ketiga kita mau minimumkan F3X3 ditambah F4 star X4. Jadi tujuannya di sini kita mau meminimumkan waktu tempuh dengan cara menambah waktu tempuh tahap ketiga dengan waktu terbaik di tahap keempat. Oke, kita lihat di sini untuk tahap yang ketiga, kita perlu informasi waktu tempuh dari D, E, F, G ke H, I, J gitu ya. Jadi dari kota D ke kota H, waktu tempuhnya adalah F3X3 ditambah F4 star X4, berarti 12 tambah 15, yaitu sama dengan 27. Dari kota D ke kota H, yaitu 14 tambah 13, yaitu 27. Lalu dari kota D ke kota J, yaitu 16 tambah 10, yaitu 26. Sehingga F3X3-nya adalah 26. Gitu ya. Jadi X3 startnya adalah DJ. Lalu dari kota E ke H. Dari kota E ke H, itu adalah waktu tempuhnya F3X3 ditambah F4 star X4, berarti 15 tambah 15 sama dengan 30. Lalu dari kota E ke kota I, 15 tambah 13 sama dengan 28. Dari kota E ke kota J, 13 tambah 10, yaitu 23. Lalu dari kota E ke sehingga F3X3 itu adalah 23. Jadi X3 startnya adalah EJ. Lalu dari kota F ke kota H, F3X3 ditambah F4 star X4, berarti 15 tambah 15 sama dengan 30. Dari kota F ke I, 18 tambah 13, yaitu sama dengan 31. Dari kota F ke kota J, yaitu 20 tambah 10 sama dengan 30. Sehingga F3X3-nya adalah yang paling kecil di sini adalah 30 gitu ya. Sehingga X3 star adalah kebetulan ada dua ya di sini, dari F ke H dan dari F ke J, sehingga X3 barnya adalah FH dan FC. Lalu dari kota G ke kota H, F3X3 ditambah F4 star X4, berarti 15 tambah 15 sama dengan 30. Lalu dari kota G ke kota I, 13 tambah 13 sama dengan 26. Lalu dari kota G ke kota J, 17 tambah 10, yaitu 27. Jadi F3X3-nya yang paling kecil dari 30, 26, 27 itu adalah 26. Sehingga X3 star itu adalah GI. Jadi dari sini yang paling kecil itu adalah 23 ya, yaitu dari kota E ke kota J. Kita tandai dengan warna kuning ya. Ini sebagai nanti rutenya juga. Oke, lalu tahap kedua, yaitu minimumkan F2X2 tambah F3 star X3. Kita butuh data yaitu dari kota B, C ke kota D, E, F, G. Dimana kalau dari kota B ke kota D, butuh waktu tempuh yaitu F2X2 ditambah F3 star X3, berarti 20 tambah 26 sama dengan 46. Lalu dari kota B ke kota E, F2X2 tambah F3 star X3, yaitu 17 tambah 23 sama dengan 40. Lalu dari kota B ke F, 18 tambah 30 sama dengan 48. Dari kota B ke G, 17 tambah 26 sama dengan 43. Sehingga F2X2-nya kita lihat di sini yang paling kecil dari 46, 40, 48, 43 adalah 40. Oke, lalu X2 bintangnya itu berarti adalah B ke E gitu ya, maka ditulis ini BE. Lalu dari kota C ke kota D, itu waktu tempuhnya adalah F2X2 tambah F3 bintang X3, berarti 18 tambah 26, yaitu 44. Lalu dari kota C ke kota E, 25 tambah 23 sama dengan 48. Dari kota C ke kota F, 20 tambah 30 sama dengan 50. Dari kota C ke kota G, 20 tambah 26 sama dengan 46.
Sehingga F2 X2 kita lihat yang paling kecil dari 44, 48, 50, 46 itu adalah 44, yaitu rute dari kota C ke D. Kita lihat bahwa dari kedua ini 40 dan 44 yang paling kecil itu adalah 40. Dengan demikian kita pilih pada tahap kedua itu waktu terbaik itu adalah BE gitu ya. Rute dari B ke E. Lalu tahap pertama yaitu minimumkan X1 X1 ditambah F2 star X2 dan hanya ada satu asal dan dipilih waktu dan rute terbaiknya. Berarti hanya dari A ke B dan C. Gitu ya. Dari A ke B butuh waktu tempuh yaitu F1 X1 tambah F2 star X2 berarti 15 tambah 40 sama dengan 55. Dari kota A ke kota C 12 tambah 44 sama dengan 56. Sehingga F1 X1 kita lihat mana yang paling rendah 55 dengan 56 itu adalah yang 55. Dengan demikian F1 X1-nya 55 dan X1 starnya itu ada pada rute dari A ke B. Maka kita tulis ini adalah AB. Oke, jadi pada tahap pertama itu rute terpendeknya itu adalah AB. Dengan demikian, dari hasil perhitungan pada tahap 4, 3, 2, 1, maka kita peroleh rute terpendeknya adalah dari A ke B, lalu B ke E, lalu E ke J, lalu J ke K. Gitu ya. Lalu kita lihat di sini itu rutenya A ke B, B ke E ke J, J ke K. Dan itu panjang waktu tempuh yang diperlukan itu adalah 55 hari. Nah, itu dari sini ya. 55 hari. Itu ya, atau bisa dihitung lah. Ini gambarnya ya. Gambar akhirnya yang rute terpendeknya itu yang dibuat garis merah gitu ya, dimana kita bisa hitung 15 tambah 17 itu 32, tambah 13 itu 45, tambah 10 itu 55 gitu ya. Jadi itu rute terpendeknya, waktu terpendeknya itu adalah 55 hari. Nah, itu dengan cara backward recursive equation, dengan cara mundur ya. Kita dari tahap 4 ke tahap 3, 2, 1 gitu ya. Dari tahap belakang ke depan gitu ya. Oke, itu dia terkait dengan contoh untuk cara mundur atau backward recursive equation. Sekarang kita lihat contoh untuk cara maju atau forward recursive equation. Contoh, di sebuah daerah terdapat 7 kota dengan jarak yang terlihat seperti gambar di bawah. Seorang kurir ingin mengantarkan barang dari kota A ke kota G. Kurir tersebut menginginkan rute terpendek yang dapat dia lewati dalam kilometer yang tertera di gambar. Tentukanlah rute terpendek tersebut. Kita lihat gambar ini, dari kota A ke kota G itu ada melewati kota B, C, D, E, dan F. Dan di sini ada 3 tahapan untuk melalui kota A ke G. Lalu jarak tempuh dari kota A ke kota B itu adalah 5 km, dari kota A ke C 4 km, dari kota A ke D 8 km, dari kota B ke E 10 km, dari kota B ke F 17 km, dari kota C ke E 4 km, dari kota C ke F 10 km, dari kota D ke E 9 km, dari kota D ke F 9 km, dari kota E ke G 8 km, dan dari kota F ke G 9 km. Jadi kita mau menentukan rute terpendeknya dengan menggunakan cara maju atau forward recursive equation. Langsung aja, berarti mulainya dari tahap pertama, kedua, ketiga. Kita mulai tahap pertama. Minimumkan F1 X1. Berarti kita butuh memasukkan data jarak tempuh dari
kota A ke kota B, C, dan D. Jarak tempuh dari kota A ke B itu adalah 5 km, dari kota A ke C 4 km, dari kota A ke D 8 km, sehingga jarak tempuh terbaik itu yang lebih kecil ya, 5, 4, 8 yang paling kecil adalah 4, berarti F1X1 adalah 4, sehingga X1 star adalah AC. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu minimumkan F1 star X1 ditambah F2 X2. Tujuan dari tahap kedua ini kita mau meminimasikan jarak tempuh dengan cara menambahkan jarak tempuh tahap kedua dengan jarak terbaik di tahap yang pertama. Oke, berarti kita butuh data yaitu jarak tempuh dari kota B, C, D ke kota E dan F. Sekarang kita masukkan jarak tempuhnya. Dari kota B ke kota E butuh jarak yaitu F1 star X1 ditambah F2 X2, berarti 5 tambah 10 sama dengan 15. Dari kota B ke kota F 5 tambah 17 yaitu sama dengan 22. Sehingga jarak terbaiknya itu adalah minimum dari 15 dengan 22 yaitu 15. Berarti F2 X2 adalah 15. Jadi X2 star adalah BE. Lalu jarak tempuh dari kota C ke kota E yaitu F1 star X1 ditambah F2 X2, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Lalu dari kota C ke kota F 4 tambah 10 sama dengan 14. Jadi jarak tempuh terbaik itu adalah minimum dari 8 dan 14 yaitu 8. Sehingga F2 X2 adalah 8 dan X2 star adalah C. Lalu dari kota D ke kota E, ya berarti F1 star X1 ditambah F2 X2, berarti 8 tambah 9 sama dengan 17. Lalu dari kota D ke kota F, 8 tambah 9 sama dengan 17. Sehingga jarak terbaik yaitu minimum dari 17 dan 17 yaitu 17. Sehingga X2 star adalah ada 2, berarti kan yaitu DE dan DF. Jarak terbaik yaitu 15, 8, 17, yang paling kecil itu adalah 8, sehingga kita ambil nanti CE-nya sebagai salah satu dari rute terpendek gitu ya. Oke, lanjut kita ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga yaitu minimumkan F2 star X2 ditambah F3 X3. Ini tujuannya kita mau meminimumkan jarak tempuh dengan menambahkan jarak tempuh tahap ketiga dengan jarak terbaik di tahap yang kedua. Jadi kita ini memerlukan data yaitu jarak tempuh dari kota EF ke kota G gitu ya. Berarti jarak tempuh dari kota E ke G itu adalah F2 star X2 ditambah F3 X3, berarti 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi jarak terbaiknya itu adalah salah satunya hanya 16. F3 X3 adalah 16 dan X3 star adalah EG. Lalu dari kota F ke kota G jarak tempuhnya yaitu F2 star X2 ditambah F3 X3, berarti 14 tambah 9 sama dengan 23. Jadi jarak terbaiknya itu salah satunya hanya 23, berarti F3 X3 adalah 23. Sehingga X3 star itu adalah G. Dari jarak terbaik yaitu 16 dan 23, yang paling kecil itu adalah 16. Maka rute yang kita ambil di sini pada tahap ketiga adalah EG. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan rute terpendeknya di sini adalah dari A ke C, ini ya, dari A ke C, lalu ke E, lalu ke G. Ya, berarti dari A ke C, ke E, ke G. Dengan panjang rute terpendeknya adalah 16 km ya. Dan ini dapat kita lihat pada gambar yang digaris merahi, di mana rutenya dari A ke C, ke E, ke G. Dengan panjang rute terpendek yaitu 4 tambah 4 tambah 8 yaitu 16 km. Oke, jadi
dengan menggunakan cara maju, maka terjawablah rute terpendeknya adalah dari A ke C, ke E, ke G dengan panjang yaitu 16 km. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian sudah dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih.